Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik, makin benar, makin kuat di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana cara menghadapi kekecewaan. Sahabat podcast 1M116 pasti pernah mengalami kekecewaan ketika hasil dari perencanaan tidak sesuai dengan harapan. Kegagalan dalam mencapai tujuan dapat menjadi pemicu stres yang berdampak negatif pada pikiran dan tubuh. Namun perlu diingat bahwa kekecewaan adalah bagian alami dari kehidupan dan memberi sinyal bahwa ada harapan yang belum terpenuhi. Kecewa adalah peluang untuk menghadapi tantangan dan memperbaiki diri. Perasaan ini menjadi semacam sinyal bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi dan memberi kesempatan untuk menghadapinya. Saat menghadapi kekecewaan, sahabat podcast perlu memiliki strategi yang tepat agar tidak terjerat dalam lingkaran stres. Berikut adalah 5 cara yang dilansir dari saicentral.com untuk membantu sahabat M116 mengelola kekecewaan agar tidak menimbulkan stres dan tidak berdampak negatif pada kesehatan mental. Mari kita belajar. Pertama, menerima dan mengakui rasa kecewa. Menurut sahabat Haroini Luri, seorang terapis perkawinan dan keluarga yang berlisensi di Los Angeles, langkah pertama dalam menghadapi rasa sulit dan menghadapi rasa kecewa adalah dengan mengakui perasaan yang sulit. Ini berarti tidak menyangkal atau mengabaikan emosi yang muncul, tetapi membiarkan diri merasakan mereka sepenuhnya. Sahabat menjelaskan bahwa reaksi seperti marah, sedih, frustasi, dan kesedihan seringkali muncul karena dihadapkan pada kekecewaan. Meskipun tidak mudah untuk menghadapi emosi tersebut, mengakui keberadaan mereka adalah langkah pertama untuk mengatasi kekecewaan. Kedua, perlakukan diri sendiri dengan baik. Jangan menekan secara berlebihan. Saat merasa kecewa, sebaiknya tidak menekan terus-menerus, menyalahkan diri sendiri. Coba untuk mengingatkan diri untuk melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki pada saat itu. Jangan lupa untuk bicara pada diri sendiri dengan kata-kata penuh kasih dan meringankan perasaan kecewa. 3. Carilah sarana yang positif untuk membuatmu merasa tenang. Saat merasa kecewa, mungkin merasa malas untuk melakukan segala hal. Namun cobalah untuk menyalurkan kekecewaan itu ke hal yang positif yang membuatmu merasa senang. Melakukan aktivitas seperti menari bebas dengan musik favorit, melakukan olahraga, mengunjungi tempat favorit, menulis surat yang menggambarkan isi hati. Hindari stres dan jaga kesehatan mental akibat kecewa. Cari dukungan. Ketika menghadapi kekecewaan, cobalah untuk mencari dukungan dari lingkaran pertemanan, persahabatan, sebagaimana disarankan oleh Georgetta Howe, seorang pekerja sosial klinis berlisensi di Washington DC. Berkonsultasi dengan orang-orang terdekat dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang baru tentang situasi yang kita alami. Bertanyalah kepada mereka bagaimana cara mengatasi kekecewaan. Hal ini bisa membuat setiap kita lebih lega karena menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Melibatkan orang-orang terdekat yang dapat membantu menjelaskan mengapa situasi yang kita hadapi begitu sulit, sehingga mereka bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan. 5. Praktekkan tanggung jawab. Georgetta Howe mengatakan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita dalam kehidupan. Namun dalam situasi tertentu, mengakui bagaimana tindakan kita mungkin telah mempengaruhi hasilnya bisa menjadi langkah yang bermanfaat. Dia menegaskan bahwa memiliki tanggung jawab diri tidak sama dengan menyalahkan diri sendiri atas kegagalan dan ketidakberhasilan rencana. Sebaliknya, hal tersebut melibatkan sebuah proses evaluasi yang objektif terhadap langkah-langkah yang telah diambil dengan tujuan untuk mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan secara berbeda di masa depan. Pengakuan terhadap tanggung jawab diri adalah langkah penting dalam proses belajar untuk memungkinkan setiap kita mengambil kontrol dan tindakan mereka dan belajar daripada pengalaman tanpa merasa terlalu bersalah atau terbebani oleh kesalahan yang telah terjadi. Sahabat podcast, kekecewaan bisa ditimbulkan kesalahan kita, bisa ditimbulkan juga karena faktor orang lain yang berlaku buruk kepada kita. Misalkan orang terdekat, keluarga terdekat yang melakukan ketidakadilan yang menimbulkan kita kecewa. Ada banyak alasan untuk membuat kita kecewa dan kita boleh membenarkan seyogianya memang sepatutnya saya kecewa. Pada titik itu akuilah kekecewaan itu sesuatu yang wajar.
Karena kita berhubungan dengan manusia, manusia berdosa, manusia yang tidak sempurna, kita bisa berbuat salah, orang bisa berbuat salah, orang bisa melakukan perkara-perkara yang jahat, yang busuk, fitnah, licik, kemudian menusuk dari belakang, itu karena manusia. Kalau itu diizinkan Tuhan, bukan Tuhan yang melakukan, tapi karena manusia, kumpulan orang-orang berdosa kumpul. Maka yang dilakukannya adalah potensi berbuat dosa. Tapi Tuhan menyediakan, tatkala kita menghadapi kekecewaan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pertolongan. Dan diingat, setiap perbuatan seburuk apapun, mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kemudian mereka tidak mendapatkan balasannya di dunia ini, maka Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan bisa mengampuni, sama seperti mengampuni dosa kita, mengampuni dosa yang bersangkutan, Tuhan pun bisa menghukum. Ada banyak cara. Sehingga kalau kita berbicara menghadapi kekecewaan, diperlakukan buruk dan jahat oleh orang lain, ingatlah, Tuhan itu tidak buta. Tuhan maha melihat, Tuhan maha ada, Tuhan maha tahu, Tuhan punya cara dan kebijaksananya di dalam menghadapi setiap apa yang kita lakukan yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak ada perbuatan yang baik ataupun buruk yang terlepas dari pengamatan Tuhan, dan semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu hari kelak nanti. Kalau tidak saat sekarang, nanti ketemu dengan Tuhan. Tidak ada perbuatan yang lepas daripada pengamatan Tuhan. Tuhan makasih bisa mengampuni, Tuhan juga bisa kemudian menghukum dengan caranya Tuhan. Mari kita terus belajar menjadi lebih baik, dan Tuhan akan menolong bagi para sahabat podcast yang menghadapi kekecewaan. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada engkau tepat pada waktunya. Tuhan pun bisa menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan juga pada waktunya dan bukan menurut waktunya kita dan cara kita. Shalom, salam podcast M116.